Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali dengan saya, Bapak Zainul Mulki. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, Bapak harap pun begitu. Oke, kembali lagi dengan di kelas Bahasa Inggris. Di minggu yang baru, tentu saja ada materi yang baru. Oke, sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu there is? Ada? Ada yang tahu artinya? Oke, Bapak akan menjelaskannya. Materi kita yaitu there is. What is there is? Jika dilihat di kamus atau di aplikasi seperti Google Translate, there is dan there are berarti ada. Artinya ada. Oke, there is itu terbagi menjadi dua ya, yaitu tadi there is dan there are. Oke, penjelasan yang pertama yaitu bagaimana menggunakan there is. In its use, there is always followed by a singular noun. It can also be said that there is used for nouns that have only number one. Jadi, biasanya penggunaan there is itu selalu diikuti dengan kata benda tunggal atau singular noun ya, kata benda satu. Bisa juga dikatakan bahwa there is itu digunakan hanya untuk jumlahnya satu, barang satu. Generally, singular nouns will be followed by the article a or an, but there are also those who use the word one before singular noun. Jadi umumnya noun yang berbentuk singular itu akan diikuti oleh artikel e atau an. Tapi ada juga yang memakai kata one sebelum singular noun. Contohnya seperti dalam tabel ya, sudah Bapak ketikkan, yaitu yang pertama a book, a table, a glass. Lalu ada yang an hour, an action, an apple. Dan ada yang contoh untuk one change, one book, one turn. Oke, sampai sini paham? Oke, pindah ke contohnya sekarang ya. Di sini ada contoh untuk kalimat positif there is. Yang pertama, there is a big tree in the backyard. Ada pohon besar di belakang rumah. Yang kedua, there is one set of cleaning tools in the kitchen. Ada satu jenis alat kebersihan di dapur. Dan yang ketiga, there is a dress for your party on shelf. Ada satu baju untuk pestamu di lemari. Dan yang keempat, kelima, baca sendiri ya, supaya sambil belajar. Oke, pindah ke contoh yang jenis kedua. In negative sentence, just add the word not after is. Jadi, there is juga memiliki kalimat negatif ya. Caranya bagaimana? Cukup tambahkan not setelah kata is. Dan sini ada contohnya. There is not big tree in the backyard. Tidak ada pohon besar di belakang rumah. Dan yang kedua, there is not one set of cleaning tools in the kitchen. Tidak ada satu set alat pembersih di dapur. Dan yang ketiga, there is not a dress for your party on shelf. Tidak ada jubah untuk pestamu di lemari. Dan jenis kalimat yang ketiga yaitu interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Well, interrogative sentence, the word is will be moved to the front of the sentence. Jadi, untuk mengubah menjadi kalimat tanya, yang tadi kalimat positif, mengubah jadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan,
cukup pindahkan kata is ke depan kalimat. Dan sini ada contohnya. Is there a big tree in the backyard? Apakah ada pohon besar di halaman belakang? Yang kedua, is there one set of cleaning tools in the kitchen? Apakah ada satu set alat pembersih di dapur? Dan yang ketiga, is there a dress for your party on shelf? Apakah ada jubah untuk pestamu di lemari? Oke. Dan pindah untuk yang kedua, yaitu penggunaan there are, using there are. Oke. There are means to exist atau ada. In its use, there are is always followed by a plural noun. Plural nouns are nouns that have more than one number. Jadi, there are itu juga berarti ada ya, tapi artinya beda, penggunaannya beda. Dalam penggunaannya, there are selalu diikuti oleh plural noun atau kata benda jamak, yaitu lebih dari satu, banyak, 2, 3, 4, 5, 100. Noun yang berbentuk plural adalah noun yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, seperti yang tadi kata Bapak jelaskan. Lalu, nouns that are plural will be generally be followed by the suffix s or es. So they are often referred to as noun plus s or es. However, there are also nouns that are plural without adding the ending es or es. Jadi, noun yang bersifat jamak biasanya itu diikuti oleh akhiran is atau es. Akhiran s atau es. Sehingga sering juga disebut sebagai noun plus s atau es. Tapi ada juga noun yang berbentuk plural jamak tapi nggak ada tambahan s atau s-nya ya. Seperti ada sudah Bapak berikan contoh di tabel. Contoh yang berakhiran s yaitu books, pencils, cars. Ada juga yang contoh berakhiran es, axes, matches. Dan yang ketiga, noun tanpa s atau es, yaitu deer itu rusa ya. Miss itu marmut. Dan man or woman, laki-laki atau perempuan. Oke. Lalu beralih kita ke contoh yang pertama, yaitu contoh kalimat positif there are. Yang pertama, there are some children in the arena. Ada beberapa anak-anak di lapangan. Yang kedua, there are two paintings in my room. Ada 2 lukisan di kamarku. Dan yang ketiga, I think there are 10 boxes on the table. Saya pikir ada 10 kotak di meja. Dan keempat kelima, kalian baca sendiri ya sambil belajar. Lalu kita pindah ke in negative sentence, just add the word not after are. Seperti yang there is tadi, cukup tambahkan kata not setelah kata are. Dan contohnya sini ada. Yang pertama, there are not some children in the arena. Tidak ada beberapa anak-anak di lapangan. Yang kedua, there are not 2 paintings in my room. Tidak ada 2 lukisan di kamarku. Dan yang ketiga, I think there are not 10 boxes on the table. Saya pikir tidak ada 10 kotak di meja. Nah, itu untuk negatif sentence ya. Dan terakhir yaitu interrogatif. Interrogatif tadi itu adalah kalimat pertanyaan. Sama seperti there is tadi. Kalimat a tadi kan is, sekarang kalimat are. Cukup pindahkan kalimat are ke depan kalimat, ke depan, paling depannya. Dan sini ada contohnya. Yang pertama, are there some men in the arena? Apakah ada beberapa laki-laki di lapangan? Dan yang kedua,
Are there two paintings in my room? Apakah ada 2 lukisan di kamarku? Dan yang ketiga, are there 10 boxes on the table? Apakah ada 10 kotak di meja? Oke. Itu adalah materi yang bisa dapat Bapak sampaikan ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Lalu ada tugas tentunya ya. Setelah kita belajar, ada tugas supaya kita bisa mengasah pelajaran yang kita dapatkan. Oke. Tugasnya adalah Bapak minta kalian membuat contoh kalimat yang menggunakan there is dan there are. Cukup 1 positif, 1 negatif, dan 1 interrogatif dari there is. Dan there are juga. There are kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Jadi total ada 6 ya. Buatlah 6 contoh seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke? Sebelum Bapak akhiri, jikalau kalian tidak memahami materinya, cukup tanyakan kembali ke Bapak ya. Dengan senang hati Bapak akan menjelaskannya. Just ask me, I will answer you as my pleasure. And don't forget to study more and always be pray to the God. Okay, that's all for me. Bapak minta maaf kalau ada salah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.